Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi semua. Tetap jaga kesehatan. Tetap di rumah aja. Jangan kemana-mana kalau nggak penting. Oke? Nah, di sini aku mau perkenalan dulu nih. Kenalkan, nama aku Eva Safitri dari manajemen 6 pagi K. Nah, di sini aku mau sedikit ngasih informasi ke kalian mengenai PPH pasal 21. Oke, lanjut ke materi. Apa sih PPH pasal 21 itu dan pengertiannya itu apa sih? Jadi, pajak penghasilan pasal 21 atau PPH pasal 21 adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPH pasal 21. Jadi, PPH pasal 21 itu terdapat 6 kategori. Yang pertama, kategori sebagai pegawai, yang kedua non pegawai, yang ketiga penerima pensiun atau pesangon, yang keempat anggota dewan komisaris, yang kelima mantan pegawai, dan yang keenam peserta kegiatan. Jadi yang pertama itu pegawai seperti halnya dengan PNS dan pegawai-pegawai sipil lainnya. Itu pasti akan dikenakan pajak penghasilan. Terus yang kedua yaitu wajib pajak kategori bukan pegawai. Jadi, kategori bukan pegawai ini meliputi seperti tenaga medis, dokter, notaris, konsultan, apoteker, itu termasuk dalam pekerjaan bebas. Terus juga ada juga pekerjaan seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, penasehat, seniman, dan lain sebagainya. Olahragawan juga termasuk dalam PPH pasal 21 sebagai kategori bukan pegawai. Terus juga ada penasehat, mengajar, terus pelatih, penceramah, itu juga termasuk dalam wajib pajak penghasilan pasal 21. Fotografer, terus juga pembelian jasa bidang termasuk teknik, gitu juga termasuk ke dalam PPH pasal 21 yang kategori bukan pegawai. Next, yang ketiga, kategori penerima pensiun dan pesangon itu tunjangan di hari tua atau jaminan di hari tua, termasuk ahli warisnya, juga merupakan wajib pajak penghasilan 21. Tuh ya. Terus yang keempat, ada anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang kelima, itu mantan pegawai. Yang keenam, wajib pajak penghasilan pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Kayak misalnya itu kegiatan dalam perlombaan, terus bidang olahraga, game, atau seni seperti itu. Terus juga peserta rapat, itu kan kegiatan rapat ya guys. Jadi anggota kegiatan rapat juga termasuk dalam kategori wajib pajak. Nah, tadi kan ada peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, dan kunjungan kerja. Juga terdapat peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tersebut, itu juga termasuk dalam wajib pajak penghasilan pasal 21. Terus juga ada peserta pendidikan dan pelatihan atau peserta kegiatan lainnya. Jadi itu beberapa
beberapa peserta kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang nantinya akan kita ketahui berapa pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Gitu ya teman-teman. Lanjut, yang berikutnya, tarif pajak penghasilan atau PPh pasal 21 sesuai dengan pasal 17 ayat 1. Tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya menggunakan tarif progresif sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah 5%. Yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Yang ketiga, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%. Yang keempat, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 30%. Yang kelima, untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi daripada yang memiliki NPWP. Jadi itu beberapa penjelasan mengenai PPh pasal 21 yang perlu diketahui teman-teman semua. Nah, sebagai seorang usaha, kita juga harus mengetahui beberapa pajak yang akan kita berikan ke pemerintah, yang akan dibayarkan ke karyawan. Seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, setelah mengetahui pajak penghasilan yang harus karyawan Anda bayar, sebagai pengusaha, kita juga harus mulai menghitung berapa pajak yang harus dikeluarkan perusahaan. Untuk memudahkan dalam perhitungan pajak, kita harus memiliki laporan keuangan secara tepat dan akurat. Jadi, laporan keuangan itu menurut aku pribadi itu sangat penting untuk perusahaan sendiri, untuk gaji karyawan juga memerlukan laporan. Jadi laporan yang tepat dan akurat itu sangat diperlukan bagi pengusaha. Teman-teman semua harus memiliki laporan yang tepat dan akurat ketika sudah siap memiliki usaha. Oke? Ya teman-teman semua, berdasarkan situs online pajak, terdapat komponen-komponen yang harus diikutsertakan dalam perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama itu adalah penghasilan bruto, yang kedua penghasilan tidak rutin, yang ketiga iuran BPJS premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan, yang keempat jaminan kecelakaan kerja atau JKK, yang kelima jaminan kematian atau JK, yang keenam jaminan kesehatan, yang ketujuh tunjangan PPh 21 jika ada, yang kedelapan tunjangan BPJS juga jika ada, yang kesembilan pengurang penghasilan bruto, dan yang terakhir adalah penghasilan kena pajak atau PKP. Oke, aku jelasin satu persatu mengenai komponen-komponen yang harus diikutsertakan dalam perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan bruto itu penghasilan kotor, yaitu penghasilan rutin yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam jangka waktu tertentu, meliputi gaji pokok dan tunjangan seperti tunjangan makan, transportasi, dan lain jenisnya. Seperti itu contoh-contohnya. Oke?
Lanjut yang kedua, penghasilan tidak rutin. Beberapa penghasilan yang termasuk kategori ini adalah upah dalam bentuk bonus seperti THR, lembur, uh, upah kayak hari-hari besar seperti itu. Terus yang ketiga, iuran BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayar perusahaan. Setiap warga Indonesia atau warga negara asing yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib memiliki dan menjadi anggota BPJS. Gitu. Jadi program asuransi kesehatan ini diselenggarakan oleh pemerintah dan wajib ada di setiap perusahaan, di mana pembayarannya dihitung berdasarkan presentase dari gaji atau upah yang diperoleh. Yang keempat, jaminan kecelakaan kerja atau JKK adalah sebuah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja terhitung mulai berangkat sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kelima, jaminan kematian. Jaminan ini diperuntukkan bagi ahli waris dari anggota program BPJS ketenaga kerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Dalam hal ini diwajibkan menanggung iuran jaminan kematian sebesar 0,3% dari gaji bulanan yang diperoleh. Selanjutnya, jaminan kesehatan. Terhitung sejak Juli 2015, tarif iuran kesehatan yaitu sebesar 5% dari gaji bulanan atau gaji pokok dan tunjangan tetap, di mana 4% dibayar oleh perusahaan dan 1% dibayar oleh pegawai. Jadi sebagai pegawai kita bayarnya cuma 1% aja, dan yang 4% itu dari perusahaan. Total 5% itu. Next, tunjangan PPh 21 itu jika ada. Bagi perusahaan yang memberi tunjangan PPh 21 kepada para pegawainya penuh atau sebagian, maka jumlah tunjangan PPh ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Next, lanjut ke tunjangan BPJS juga jika ada. Bagi perusahaan yang memberikan tunjangan BPJS atau JKK atau JK atau JP atau Jakes itu secara penuh, maka tunjangan BPS ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya, pengurang penghasilan bruto itu biaya-biaya yang harus dikurangi bruto itu biaya jabatan, biaya pensiun, iuran BPJS yang dibayar pegawai, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Jadi itu ya teman-teman yang kita kurangi dalam penghasilan bruto. Yang terakhir, penghasilan kena pajak atau PKP itu diperoleh. Oke, yang terakhir penghasilan kena pajak atau PKP. Dasar pengenaan pajak atau DPP diperoleh dari penghasilan kena pajak atau PKP wajib pajak penerima penghasilan. Ada ketentuannya nih teman-teman. Yang pertama, penghasilan kena pajak itu pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tetap gitu. Terus yang kedua, jumlah penghasilannya lebih dari 450.000 per hari. Yang ketiga, pemotongan PPh sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Jadi itu teman-teman sekilas perhitungan yang harus diikut sertakan dalam penghitungan PPh pasal 21. Jadi itu dia informasi-informasi yang aku berikan mengenai
pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yang barusan aku jelasin ke kalian. Semoga penjelasan atau informasi yang aku berikan ini bermanfaat dan bisa banget kalian share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu. Misal punya teman-teman yang pengusaha juga boleh banget nih di share biar mereka tahu kalau setiap pengusaha itu harus memberikan pajak untuk karyawan dan pemerintah. Jadi perusahaannya itu juga ada perhitungan jelasnya gitu ya teman-teman. Jadi terima kasih udah nonton video aku, terima kasih udah nyimak, terima kasih juga udah meluangkan waktunya melihat aku. Aku akhiri sampai di sini aja. Semangat pagi, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.